Halo rekan-rekan investor. Pada video sebelumnya, saya membahas sekilas tentang saham dan langkah-langkah untuk memulai investasi saham. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa fundamental. Setelah kita memiliki account RDN, terus apa nih langkah selanjutnya? Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya memilih saham atau emiten yang tepat untuk kita beli? Umumnya, ada beberapa cara, yaitu yang pertama ada analisa fundamental, kemudian ada analisa teknikal, bahkan ada beberapa trader yang memakai analisa bandarmologi. Di sini saya hanya akan membahas tentang analisa fundamental. Apa itu analisa fundamental? Kemudian, rasio-rasio penting dalam analisa fundamental. Analisa fundamental merupakan analisa yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, termasuk mempelajari rasio keuangan perusahaan, dan umumnya digunakan untuk menentukan saham yang ingin dibeli ataupun dijual. Seperti pepatah, buy what you know and know what you buy, yang artinya belilah yang Anda ketahui dan ketahuilah yang Anda beli. Artinya, dalam berinvestasi, jangan pernah sekalipun membeli produk investasi yang tidak kita kenali dan tidak kita ketahui perkiraan nilainya. Salah satu pendekatan analisis fundamental yang sering digunakan adalah top-down approach, yaitu analisis yang dimulai dari kondisi ekonomi makro, industri perusahaan, baru kemudian menganalisis kondisi perusahaannya. Dalam menentukan sehat tidaknya suatu perusahaan untuk dibeli sahamnya, berikut beberapa rasio yang bisa digunakan oleh investor. Yang pertama adalah EPS atau earning per share. Adalah rasio yang digunakan untuk melihat laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan selama periode laporan keuangan per lembar saham. Yang kedua adalah PER atau price earning ratio. Digunakan untuk menilai seberapa tinggi harga suatu saham atau emiten apabila dibandingkan dengan laba yang dihasilkannya per lembar saham. Artinya, PER ini membandingkan antara harga suatu saham atau emiten dengan EPS-nya. Satuannya adalah kali. Contoh, PER sama dengan 2 kali. Artinya, harga saham 2 kali lebih besar dari laba yang dihasilkan. Yang ketiga adalah PBV atau price to book value. Adalah perbandingan harga suatu saham dengan book value perusahaannya. Book value di sini artinya nilai jual sesungguhnya dari suatu perusahaan pada saat dilikuidasi atau dinyatakan bangkrut setelah dikurangi hutang yang dimilikinya. Rasio ini digunakan untuk menilai harga wajar suatu perusahaan. Contoh, PBV sama dengan 2 kali. Artinya, harga sahamnya 2 kali lebih mahal dari nilai jual sesungguhnya ketika dilikuidasi. Semakin kecil nilai rasio ini, semakin bagus. Yang keempat adalah ROE atau Return on Equity. Adalah laba atau keuntungan terhadap modal. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal sendiri yang telah didapat dari pemegang saham tanpa memperhitungkan hutang dan lain-lain. Rasio ini digunakan sebagai tolak ukur prospek perusahaan ke depannya. Semakin besar rasio ini, semakin bagus. Yang kelima, Debt to Equity Ratio atau DER. Rasio ini adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas.
Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Kemudian yang terakhir adalah dividend yield, yaitu dividen per lembar saham dibagi harga pasar saham. Secara sederhana, dividend yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Sebagai contoh, Indofood Sukses Makmur atau INDF memberikan dividen per saham sebesar Rp200 per saham, di mana harga pasar saat ini misalnya adalah Rp5.000. Jadi, dividen yield IDMF adalah 4%. Demikian beberapa rasio yang biasa digunakan oleh para investor atau analis untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan untuk dibeli. Dalam dunia pasar modal, sebenarnya begitu banyak indikator lain yang bisa digunakan. Dan yang saya bahas di video ini hanya sebagian kecil dasar-dasarnya saja. Silakan rekan-rekan investor mengembangkan diri dengan terus belajar dari berbagai sumber. Karena pasar modal itu dinamis. Sekian pembahasan dari saya tentang analisa fundamental. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.